bagaimana kita memerintahkan suatu mesin dan dia bagaimana meresponnya. Itu sebenarnya adalah bagian dari a very basic artificial machine intelligence. learning itu ya? Ya, itu machine learning itu udah istilah berikutnya. Tolong buatkan saya tabel hasil pengecekan dari beberapa dokumen hak tanggungan sebagai berikut. Ya kan? Dibagi berdasarkan nama, lokasi tanah, nomor HGB-nya, jangka waktu, dan kapan berakhir, dan statusnya dijaminkan atau tidak. Masukin nih kan, di-upload tuh beberapa dokumen dia punya, ditunjukin. Jadi ada langsung tabel dalam sekejap. Apakah benar? Masih dicek lagi. Ya itu kan masalahnya kan. Kan udah salah satu kasus yang menarik kejadian di Amerika misalnya adalah lawyer dia masukin perkara ternyata fiktif pas dicek sama hakim. Oh, itu sering terjadi di ChatGPT kan mereka suka ngarang. Iya, nah itu di situ dibilang, oh ini ada kasus ini siapa lah versus siapa kan, pas dicek sama hakim kagak ada kasus ini, bener dari mana? Terus kita ya sama ke ChatGPT Pak Hakim. Halo, selamat datang kembali ke The Reading Chamber, tempat berkumpulnya orang-orang yang gemar membaca dan mengeksplorasi topik-topik yang absurd dan juga mungkin juga menarik. Hari ini topiknya adalah topik yang sebenarnya topik saya sebenarnya. Karena biasanya nih Mas Pram kan hukum apa segala macam, tapi ini adalah topik yang dimana I'm really passionate about. Pernah ngobrol juga waktu itu satu panel sama Mas Pram ya. I share a little bit di Kementerian Keuangan. I share a little bit about this. Dan kita ngomongin soal artificial intelligence. Ini adalah topik yang saya yakin banyak banget para ahli, para pemikir. Jadi tidak hanya para orang-orang teknologi ternyata. Yang banyak tuh ada orang-orang para filsuf sebenarnya yang juga berpikir apa sih konsekuensi dari adanya artificial intelligence ini gitu. Dan apakah artificial intelligence ini udah intelligent enough? Itu juga jadi pertanyaan oleh banyak orang di sini sekarang. Nah, jadi makanya hari ini kita mau explore buku-buku yang berhubungan dengan artificial intelligence. Jadi nggak cuma ngomongin soal apa itu AI, tapi sebenarnya ada banyak banget konteks-konteks yang berkeliaran di sekitar sini gitu. Dan tampaknya emang perlu banget kita pahami bersama. Dan siapa tahu ini juga menginspirasi teman-teman ya. Karena I think the AI itself itu nggak akan berhenti ya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan will affect all of our jobs, all of our lives, yang akan mendefine the next century itu akan seperti apa. Nah ini mungkin justru saya pengen nanya nih ke Mas Pram gitu. How far you know about AI? Waduh. Kata Jaja belum tahu. Terlalu banyak. Because you don't believe in ChatGPT, I think. I don't believe in ChatGPT. Jadi gini. Kalau kemarin sempat ada yang ngajari sebenarnya. Jadi gimana cara pakai ChatGPT buat melakukan due diligence yang uji tuntas tadi itu. Oh bisa? Iya. Jadi dia ngeliatin kasih komen. Dia canggih juga. Jadi dia bilang coba you masukin komen buat due diligence hak tanggungan, dokumen hak tanggungan. Oke. Nah jadi langsung aja masukin komen, bahkan komen bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi komennya adalah tolong buatkan saya tabel hasil pengecekan dari beberapa dokumen hak tanggungan sebagai berikut. Ya kan, dibagi berdasarkan nama, lokasi tanah, nomor HGB-nya, jangka waktu, dan kapan berakhir, dan statusnya dijaminkan atau tidak. Masukin nih kan, di-upload tuh beberapa dokumen dia punya, ditunjukin. Jadi ada langsung tabel dalam sekejap. Apakah benar? Masih dicek lagi. Ya itu kan masalahnya kan. Jadi pada saat itu pas kita cek, wah kelihatannya sih oke kan, bahkan udah rapi, tinggal kita rapi-rapi udah jadi tabelnya. Cuma kan permasalahan adalah bener nggak tuh hasilnya? Bener. Kan, isu pertanyaan. Itu isu terbesar dari ChatGPT dan teknologi kan. Satu tadi kerahasiaan, of course itu pasti yang selalu jadi pertanyaan. Apakah data-data kita upload itu aman atau tidak? Betul. Kan itu data-data yang dimiliki oleh kita kan, tapi masukin di sistem yang kita nggak tahu taruh di mana atau diupload kemana sama dia orang kan. Betul. Dan kalau kita baca misalnya kemarin di terms and conditions itu juga ada tuh beberapa yang sangat mengkhawatirkan kan, misalnya datanya jadi milik kita dan lain sebagainya. That's a very crucial issue ya di era data privacy zaman sekarang ya. Nah itu kita bisa diskusi juga. Terus yang kedua tadi akurasi sejauh mana nih? Memang kelihatan bagus, kelihatan rapi dan sebagainya, katanya bener nggak? Kan udah salah satu kasus yang menarik kejadian di Amerika misalnya adalah lawyer dia masukin perkara ternyata fiktif pas dicek sama hakim. Oh itu sering terjadi di ChatGPT karena mereka suka ngarang. Iya, nah itu di situ dibilang oh ini ada kasus ini siapa lah versus siapa kan, pas dicek sama hakim kagak ada kasus ini, bener dari mana? Terus kita ya sama ke ChatGPT Pak Hakim. Itu langsung dicabut nggak license lawyer-nya?
kakak nggak tahu apakah rahasia si cabut, tapi pasti itu memalukan sih dan nama terkenal kan. Dan pasti nggak akan mau pakai lagi. Enggak, siapa sih mau pakai ya? Lawyer yang ternyata ketawa pakai ChatGPT gitu kan. Agak bodoh dia. Dan bahkan kemudian ada lagi kasus juga masalah akurasi ini. Jadi kasus juga kemarin kita, jadi karena kemarin kakak udah sempat disuruh ngomong beberapa kali soal ini sebenarnya. Jadi di beberapa klien minta tolong dong apa nih efek dari efek dari ChatGPT terhadap bukan ChatGPT teknologi AI kan. Nah, salah satu lagi juga kejadian adalah ternyata tadi menyebarkan informasi, kita bahas ada buku juga, penyebaran informasi ternyata salah dan misleading. Jadi salah satu kemarin di Amerika terjadian lagi, ternyata si orang ini defamation. Jadi dibilang bahwa si A itu pelaku kejahatan atau apa lain sebagainya. Dicek sama salah satu fact checker kan, ini bukan. Terus dia marah dong, loh kok kenapa saya dituduh sama hasil dari AI kamu yang bilang bahwa saya adalah pelaku kejahatan apa kan? Masalah kan, misalnya kalau dulu pelaku kejahatan seksual misalnya. Kan emosi dong lah, nama gue. Terus siapa yang bertanggung jawab? Exactly, nah itu nanti pertanyaan menarik yang akan kita bahas. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap AI ini kan? Nah itu mungkin masukan awal dari inilah dari kakak terkait dengan apa nih pengetahuan sejauh mana, dan memang sudah cukup banyak intrusif dan sudah banyak menimbulkan berbagai masalah. Nah tadi apa yang diomongin sama Mas Pram itu adalah sebenarnya just a part of AI sebenarnya, karena yang mungkin sekarang jadi sangat terkenal itu adalah gara-gara OpenAI ini ya, ChatGPT. Karena zaman dulu sebenarnya AI itu udah ada. Jadi kita kalau di dalam computer science kita udah belajar soal AI itu. Artificial intelligence itu semudah adalah kalau kamu ngasih perintah A, dia akan bergerak ke A. Kasih perintah ke kanan, kamu akan gerak ke kanan. Itu bisa. Itu basically game kayak begitu kan? Basically ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita memerintahkan suatu mesin dan dia bagaimana meresponnya. Itu sebenarnya adalah bagian dari a very basic artificial intelligence. Machine learning itu ya? Itu machine learning itu udah istilah berikutnya. Dulu waktu kita belajar pertama itu bahkan istilah itu masih belum terlalu populer banget sebenarnya. Machine learning itu. Sebagai informasi, Pras ini sebenarnya S1 adalah computer science. Betul, tapi saya bekerja di berbagai bidang lain ya ternyata Bapak dan Ibu. Dan ternyata it's very useful ternyata karena kita banyak berhadapan dengan apalagi sekarang isu-isu yang sangat modern gitu. Dan kemudian muncullah era-era big data lah, kemudian tiba-tiba berubah dengan mudah kita menggunakan data dan segala macam, sehingga kelahiran ChatGPT ini membuat sebuah konsekuensi besar dari berbagai macam teknologi yang sebenarnya muncul gitu. Karena coba dibayangin, di tahun 2007 itu kan kita masih pakai BlackBerry ya. Iya betul. Can you imagine di tahun 2022 tiba-tiba kita ada suatu aplikasi kita bisa nanya terus dia bisa menjawab apapun. Tapi my dude, kita pernah hidup di masa yang pager. bahkan telepon aja harus pakai telepon line. Terus kalau kita janjian harus tepat jelas, kalau kita ketinggalan ya udah hilang, nggak bisa ngubungin lagi teman-teman kita. I've been there. dan can you imagine dalam waktu sedekat itu we achieve so many things gitu. Dan sebenarnya salah satu yang sering disebut juga itu adalah the age of big data. Walaupun sering mungkin ketemu sama konsultan-konsultan. Bela nih age of big data ini ya. Tapi bahkan udah lewat masanya. Enggak, masih. Oh masih. Jadi kalian udah the next big things. Enggak. Jadi justru yang dulu seperti dikira big thing itu adalah metaverse. Tapi ternyata atau seperti era blockchain tapi agak flop gitu. Tapi kenapa I'm quite invested in the history of AI ini? Sebenarnya salah satu buku yang pingin disuggest itu judulnya adalah The Coming Wave dari Mustafa Sulaiman. I have it in my iPad ya. Jadi nanti tolong di post aja gitu ya. Karena dia tuh kalau nggak salah adalah founder atau pendiri dari DeepMind. Dulu tuh salah satu company itu kan banyak ya, company yang memang bekerja di bidang this artificial intelligence gitu. Dia ingin mencoba membuka bagaimana sebenarnya we can create an artificial intelligence yang tadi ya bisa diakses, bisa mudah gitu. Dan apparently OpenAI is the one who actually achieve it. Dan sebenarnya pencapaian OpenAI itu bukan dari, kan istilah itu GPT ya. Itu istilah teknisnya lah. Ibaratnya kita bisa ngasih suatu input, kemudian kita bisa menjawabnya dengan itu kan generative AI ya yang disebut. Tapi yang membuat itu jadi sangat berbeda adalah dia bisa membuat itu jadi consumer facing. Gimana caranya ada jutaan orang melakukan query di saat yang bersamaan, and then you can quickly menghasilkan hasilnya dengan sangat efisien. Itu ada servernya atau apa gak sih? Ada lah, of course. Berarti kuat banget servernya. Jadi they already have a very interesting design of, makanya CTO-nya OpenAI ini salah satu yang paling hebat gitu ya. Cewek. Apa Ramin, I forgot her name ya. She's one of the very few female CTO gitu yang memang membuat ini menjadi teknologi yang consumer facing. Nah, inilah yang membuat diskusi-diskusi yang ada di bukunya si Mustafa Sulaiman itu sangat menarik. Karena apa? Semenjak ini jadinya
kalau kita nyebutnya ada technology power and acceleration gitu. Semenjak ini menjadi di tangannya konsumen, kalau dulu kan punyanya orang-orang computer science gitu, even us gitu ya, misalnya kayak orang yang kerja di bidang data science atau machine learning, you can already make that one gitu. Tapi it's very limited dan itu kan computationally extensive gitu. Tapi ini membuat jadi sangat consumer facing. Nah, ini yang sebenarnya konsekuensinya jadi sangat besar gitu ketimbang blockchain, karena it's very absurd gitu. Kayak mana mungkin Pram ini tahu apa gunanya blockchain? I don't care. I actually once did several jobs on blockchain. Salah satu kakak kerjaan adalah kita mau bikin teknologi blockchain itu buat bikin green token namanya. Jadi itu yang membuat bisa kalau kamu pakai green token ini, itu dari mulai hulu ke hilir itu bisa dikonfirm bahwa semuanya itu green. Karena makin banyak biasanya makin pakai traceability kan. Ya, itu salah satunya. Tapi teknologinya, data privacy maksudnya itu kita yang desain. Jadi I know lah sedikit kalau tentang blockchain. Iya, tapi masyarakat umum pasti doesn't care. Enggak ada yang peduli gitu. Sedangkan pasti kalau blockchain kripto ya, kripto guys. Investasi kripto. Tolong jangan melakukan hal yang tidak benar ya. Ini arahan dari OJK. Terima kasih, mungkin kita bisa minta OJK sebagai sponsor. Pesan sponsor kami, kita harus janganlah berinvestasi di produk-produk yang tidak jelas. Janganlah diinvestasi produk bodong. Apalagi produk bodong seperti kripto itu ya. Pasti nanti abisnya ada banyak nyerang nih. Tidak bisa udah kripto. But I think that's the consequences yang muncul ya dengan adanya si Gen AI ini gitu. Karena satu, they give the power to the consumers. Itu nggak pernah dibayangin sebelumnya. Karena gimana caranya kita ngontrol anak kecil nggak akan bikin PR pakai ChatGPT. Itu benar. Itu sangat susah. Dulu kan I'm also afraid with that loh. Jadi bahkan tes masuk Umbra nih kakak makin paranoid juga sekarang nih. Jangan-jangan nih orang kok jawaban sekarang kok tiba-tiba ada perbaikan nih. I'm a little bit afraid. Jangan-jangan orang pada pakai ChatGPT. Most likely ya. I think karena it's tidak bisa terbendung sama sekali. Yeah. Ini what the book is also actually highlights is about ya gitu. Nah, makanya salah satu yang di encourage gitu ya, bagaimana kita bisa menciptakan guardrails. Nah, I actually am currently working on something related to the AI policy ya, dan ada beberapa stakeholder gitu ya. Dan it's very much reflected gitu di buku-buku yang soal AI kan ada Coming Wave lah, terus yang bukunya Salman Khan yang soal yang dia bikin One School World gitu, tapi dia bikin soal buku versi ini baru. Bukan Salman Khan aktor yang dabang-dabang. Bukan dabang-dabang. Ini Salman Khan yang educator. Beda. Dabang-dabang video favorit saya. Dia juga bikin soal what does education mean in the modern and AI world gitu ya. Karena salah satu yang dikhawatirkan banget sama banyak banget stakeholder itu adalah manusia makin bodoh dan brain rot. Karena nggak cuma karena TikTok. But I think it seems like kalau beberapa toko-tokonya kan masih jauh lah the AGI kita istilahnya, artificial general intelligence yang benar-benar seperti manusia yang superpower itu tenang masih jauh dan segala macam. Tapi bahkan belum mencapai level itu aja kita sudah agak semakin bodoh gitu. Karena salah satu yang dikhawatirkan adalah people don't create new knowledge. Jadi apapun yang ditanyain mereka cuma nanya ChatGPT because ChatGPT already summarizing all of this knowledge and everything, and then you just copy paste and give it to others. You know, speaking about tadi ya, mengenerasi summarizing knowledge ya. Kalau itu ada tuh orang di Twitter nanya sama kakak, Mas, apa bedanya Supreme Court di Amerika sama Supreme Court di Indonesia, Mahkamah Agung? My answer ada itu panjang ya, mungkin di lain kesempatan. Terus tiba-tiba ada ngebalas reply, Mas, ini saya udah cek nih hasil dari ChatGPT, coba dilihat di link ini. Terus kakak baca kan, actually it's quite good. Ada beberapa yang salah. Of course ya. Cuman I'm very surprised karena ini udah bisa membandingkan Supreme Court Indonesia sama Supreme Court Amerika, wewenang dan lain sebagainya, bahkan ditulis itu. Walaupun belum tentu semuanya sama benar, karena again gue lawyer kan, jadi I can check some of it. Tapi at least 80%, 90% udah benar. Dan untuk sekedar pengetahuan ngemeng-ngemeng aja udah cukup. Exactly. Ini akan bisa menimbulkan expert palsu gitu kan, karena kayak seakan-akan kayak gue knowledgeable tentang hal itu, padahal sebenarnya dia cuma baca hasil summary aja, cuma dia nggak tahu beneran apakah memang bener seperti itu kan. Dia nggak tahu nuansnya kan, kayak apa sih benar-benar membedakan Supreme Court Amerika sama Supreme Court Indonesia kan. Itu butuh pengalaman. Ya ChatGPT nggak bisa membayangkan kayak kalau Supreme Court di US tuh jauh lebih powerful misalnya, karena dia bisa membaca hukum seperti itu. Nah, Supreme Court Indonesia lebih tebal sana. Itu nggak bisa. Tapi untuk sekedar summary kayak perbedaannya apa? Hakimnya ada 9, kalau sini hakimnya ada ratusan gitu ya. Itu kelihatan. Jadi memang untuk sekedar knowledge summarizing. Iya, tapi nggak bisa memberikan nuans yang beneran bagus. Yeah. Dan justru yang paling menarik adalah I had a friend actually, and then we had a discussions gitu ya over lunch. Dia cerita waktu umroh. Nih, I think you know the person tuh gitu. Jadi nanti I will tell you siapa gitu. Waktu umroh dia pergi sama istrinya kan umroh, terus kayak mereka pengen nanya kayak
aduh ini boleh dilakukan gak ya ketika lagi umroh gitu. Oh, ada pertanyaan agama gitu pertanyaan kan. agama. Nah, Caranya ke ChatGPT. Ya, terus dia suaminya si temen itu bilang kayak, wah tanya aja Pak Ustadz kan ada di sebelah sana. Oh nggak bro, I already asked ChatGPT and kita boleh. So can you imagine hal yang berhubungan dengan surgawi sudah dijawab oleh sebuah tool. Nah, karena data lebih banyak sih. Exactly. Ada banyak data sih. Ustadz banyak data sekarang. Nah, tapi pertanyaannya adalah, dengan diberikan power ini ke consumer, dan kalau seandainya orang tidak tahu batasnya seperti apa, it already governs our decisions and lives. Yang sebenarnya biasanya itu belongs to the other figure of authority. Ya kayak misalnya agama gitu ya. Tentu kita nanya ke ustadz yang sudah lebih berpengetahuan. Ngomongin soal lawyer, tanya ke lawyer. Tapi ternyata ada buktinya di Twitter. Apa bedanya mas? Oh, saya udah tanya dengan ChatGPT. You just need to correct them kan? Nah, ini just need to correct them, benar. Exactly. Dan inilah yang sering disebutkan di dalam buku itu. Dia bilang karena it likes like the society tiba-tiba diberikan sebuah powerful tools and then you are unprepared. Either if you cannot really harness this power, ya either you destabilize the society atau declining of society, atau lu jadi supercharge gitu sampai ke level yang lebih tinggi. Itu sebenarnya. I think when I saw gimana cara ChatGPT bisa dipakai menjauh itu, I feel wow, if we can train people, we can bikin super powers ini. Ini bisa jadi super lawyer nih. Exactly. Karena jadi kita tinggal butuh kemampuan analitis. Benar. Sementara database dan sebagainya gue gak butuh orang lagi. Gue cuma butuh the best of the creme de la creme. Ini juga refleksi yang menarik karena I think we already being in career for quite some time ya, a decade lebih gitu. Jadi kita udah punya banyak wisdom, udah punya banyak knowledge, kemampuan analitis gitu. Sehingga ketika ada ChatGPT, it's easy for us to superpower it gitu. Yes. Tapi bayangin dengan anak yang sekolah terus mereka pakai ChatGPT. Iya. Can you imagine they already have the analytical power? Enggak lah, mereka masih kalah. Kerjaan entry level ini pasti akan jauh lebih terbatas daripada kerjaan-kerjaan yang mungkin udah membutuhkan skill yang lebih specialized. Nah ini kan jadi pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Kedepan ini jangan-jangan pendidikan itu emang either you have to adjust dengan cara tertentu membuat I don't know whether people become more specialized dari early on, lu udah harus belajar itu jauh lebih banyak dan lu harus misalnya menghentikan akses ke ChatGPT untuk sementara waktu to train your mind sampai lu bisa siap sehingga lu bisa menggunakan itu untuk supercharge. So I think it is the questions that all the education people that I ask belum bisa dijawab. But this is the interesting part kan yang memang kita selalu pengen cari tahu di Reading Chamber ini kan kita tidak mau mencari jawaban ya, tapi kita mau coba cari tahu refleksi bahwa what does it mean gitu untuk konsekuensi ke berikutnya. Because ini ada satu buku yang sebenarnya menarik, I read namanya judulnya Smart Business. What Alibaba Success Reveal About the Future of Strategy. Namanya Ming Cheng. Nih, dia adalah kayak semacam Alibaba Research Institute dia. Jadi kayak dia adalah ekonom, ada peneliti. Terus dia nempel sama Jack Ma. Ya. Tentu sebelum Jack Ma diapa-apakan. Karena Jack Ma mohon maaf kurang tahu diri. Iya, dia agak gimana? Dia hanyalah pengusaha, tapi ada kaisar di situ. Jadi agak gimana? Nah, yang menarik adalah dia ini berbicara sebelum eranya generative AI ya si Ming Cheng ini gitu. Tapi dia bilang bahwa what China did dengan internet industry itu kenapa take a very different path dengan yang di US gitu. Apa tuh? Karena we don't have a commercial industry to begin with. Jadi lo nggak ada kan kultur credit card, kultur misalnya udah ada logistik yang matang dan segala macam. Jadi you build everything from scratch, sehingga lo punya kesempatan untuk mengharness teknologi dengan sangat-sangat luar biasa mendalam, sehingga business operations lo emang by default udah digabung dengan teknologi. Dia kasih contoh kayak gini. Coba lu bisa bayangin orang di ujung sana kan beli barang misalnya baju apa dan segala macam. Gue tuh bisa membuat aliran data yang luar biasa sampai gue tahu, oh by this time lu udah saatnya harus produksi lagi di pabrik lo. Oh dang. Dan mereka bisa menyambungkan semua dalam satu mekanisme atau operations yang luar biasa masif dengan alasan adalah karena kita harus memulai dari nol, I think we just include that technology to begin with gitu. Nah ini pembelajaran yang sangat bagus banget sebenarnya ketika nanti ada generative AI dan segala macam. I already told to my people gitu, ada di tim dan segala macam. I want our organizations to be an AI first organizations. Maksudnya apa? Ya kita harus cari tahu di mana lini-lini ibaratnya generative AI, ChatGPT ini udah bisa mensuperpower kita. Di mana nih kita harus ngelakuin ini? Karena kalau enggak, ya enggak ada gunanya kita jadi summarizer. Enggak ada gunanya bisnis advisory ini kalau cuma lo jadi summarizer semua bisa dibikinin. Tapi apa yang membedakan kita? Melakukan nuances yang lebih bagus, kita punya koneksi yang lebih kuat, punya kemampuan EQ yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya ini memberikan pembelajaran yang bagus banget dan saya saranin banget, terutama nggak cuma orang teknologi ya, tapi juga orang-orang. I'm interested karena belum baca nih kakak. Nah, smart business ini mengatakan bagaimana caranya bisa nyambungin itu semua. Nah, mungkin kalau yang bentuk nyatanya, mungkin teman-teman pernah dengar Temu ya, Temu yang dilarang masuk itu ya, karena they exactly applying this.
Jadi gitu. ibaratnya Gimana tuh? Bisnis model mereka jadi gimana ibaratnya sih gini. Instead of kita tuh kan biasanya terlalu banyak supply chain kan, kayak Iya. ada distributor, pabrik apa segala macam. Ibaratnya sekarang aku cuman pingin beli baju ini, tinggal beli baju apa, itu udah bisa langsung di custom made dengan scalable, dengan unit economics yang murah, langsung ke pabriknya dan langsung dikirim dengan cepat, nggak pakai lama. Dan ini kan juga salah satu yang maksudnya this is different story kan. Dulu waktu Barack Obama ngomong ke Tim Cook ya waktu itu, ditanya kan, Tim, ini I want to bring all the CEO job. Apple ya kalau CEO misalnya Apple, Korea. ya. Mohon maaf bisa jadi orang nggak Oh iya kira benar. itu. Presiden Amerika pada zamannya, Barack pada Obama. zamanku itu. Pada zaman. itu. Nah, Dan dia bilang Tim Cook, ke Tim CEO Cook Apple. gitu kan. I forget is it Tim Cook or Steve Jobs masih hidup Oke. atau enggak. Pokoknya dia bilang ke CEO Apple, I think we need to bring all the job back to Amerika. Terus katanya, I'm sorry Mr. President, the job has gone to China. Kenapa? Karena di Cina gue bisa punya pabrik yang ibaratnya, gue kurang baut nih sekian. Dalam waktu berapa jam sudah ada. Dan sudah bisa menghasilkan itu. Dan Karena data itu sangat terintegrasi ya. exactly, they already included. Kan ibaratnya lu nggak punya legacy system ya, lu nggak punya namanya legacy infrastructure. Lu kan apa sih paling susah dalam melakukan transformasi adalah mentransformasi hal yang existing kan, instead of building something new. Nah, apa yang dilakukan itu adalah mereka membuild something that completely new and looking what the technology looks like in the current state and in the future. Itu yang mereka lakukan. Bahkan katanya new organizations itu bentuknya adalah a network organizations. Mereka itu nggak ada hierarki. Mereka tuh berkoordinasi dengan menggunakan data yang dengan cepat dan saling berkumpul, dan setiap data itu dioptimas untuk bikin keputusan dan inovasi yang lebih baru. Makanya mereka sangat kompetitif at a very large scales yang akhirnya sangat sulit untuk dikalahkan oleh banyak negara-negara lain. Sementara kalau di kita salah satu yang mungkin nggak banyak orang tahu, di kita itu aja dari manufaktur ke retail ke masyarakat itu nggak boleh, harus ada distributor. Ya karena untuk menjaga itu semua kan. Iya. Menjaga kepentingan. Pertanyaan, buat apa? Nah, itu kan salah satu legacy di sini yang maksudnya kan. Dan ini adalah sistem yang berjalan dari zamannya dulu program bentengnya Prof Sumitro. Kan dulu program benteng itu kan impor harusnya dikasih ke orang pribumi pada waktu itu kan. Tapi kemudian program itu juga menjadi nggak jalan dan banyak orang Indonesia juga nggak maju. Kenapa? Karena kemudian semua orang dikasih izin impor itu dipakai dijual ke orang-orang Chinese pada saat itu. Para pengusahanya. Para pengusahanya. Sehingga dia cuma jadi middleman. Nah itu sampai sekarang masih kejadian ini. Banyak sekali orang yang Indonesia juga cuma perannya di distributor. Yang sebenarnya bahkan I don't even need you as the middleman. Karena sebenarnya kalau lebih efisien kan pasti dari manufaktur bisa langsung kan. Exactly. Kecuali tadi distributor udah membangun hubungannya baik sehingga dia punya Tapi kadang-kadang itu cuma jadi kayak jatah preman aja. Nah, itu salah satu hal yang mungkin harus diperbaiki nih di era yang baru ini. Nggak tahu sih karena itu pasti interest udah banyak banget. Betul. Karena dia mendengarkan demo ini pantesan dilarang. Karena it's very scary. Karena benar-benar apa yang dilakukan itu benar-benar apa yang dilakukan itu I think it will hit really hard apa yang terjadi. Tapi I'm not talking about the demo and the business and I might be wrong too gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi secara lebih intens. Tapi in this book of smart business itu berbicara soal ini bahkan bukan ngomongin artificial intelligence, dia ngomongin dulu traditional machine learning gitu, yang zaman dulu gitu, yang kita harus nge-ingest datanya apa segala macam. Dan I can imagine pada zaman itu ketika ini masih early aja dia udah adopt ini, udah pasti mereka mungkin pada detik ini kita ngomong mereka udah menggunakan artificial intelligence untuk everything. Dan apa namanya, bahkan kalau kemarin kakak baca itu juga kan diskusi-diskusi dari kan sekarang ini kan Trump lagi mulai bukan maksudnya Trump kan lagi vetting para kandidat dia kan. Marco Rubio, Peter Hegseth. Berapa aja? But let's forget that itu defense kan. Tapi kayak Marco Rubio, Secretary of State, sama Doug Burgum itu yang nanti jadi interior atau yang pokoknya ekonominya lah. Dan komentar mereka semua sama. The new administration, and I think this is already a reality yang nggak bisa dihindari lagi, adalah sangat hawkish terhadap China. Sangat hawkish terhadap China, jadi sangat anti China. Dan mereka selalu bilang kalau kita tidak melakukan hal-hal ini, tidak melakukan atau tidak melakukan reformasi di Amerika, kita akan kalah. Jadi mereka udah melihat, orang-orang ini secara strategi udah melihat kalau mereka nggak ini masih bisa berpikir karena ya manufacturing ini I already see it gitu ya, and then you see a lot of, kalau misalnya di TikTok tuh ada mall yang berapa puluh lantai dengan berapa kalinya JCC menjual barang dan rame terus. How you can compete with that? Amerika aja juga nggak ada kayak gitu. Yang lucu kemarin lah si Doug Burgum ngomong, dia bilang itu ya ini kita harus, kalau dia kan mereka sekarang agak anti transisi energi kalau di sana kan orang-orang Trump ini kan. Nah, saya udah ngomong ini karena itu tidak reliable kalau renewable, dan kita tidak akan bisa mengalahkan Cina untuk apa? Data center kata dia. Karena data center itu masif banget ngambil energi kan. Dan kalau misalnya banyakkan power plant mereka itu bukan yang basisnya itu bisa stabil, which is itu hanya bisa pakai energi fosil atau gas atau batu bara gitu kan, atau nuklir sebenarnya kalau mau ya kan. Nah, itu akan bubar. Makanya mereka justru pingin menggantikan tadi wind atau solar farm dan lain sebagainya, karena menurut mereka itu justru tidak
tidak efisien. Kalau kata mereka. Kata mereka, which is ada benar juga, karena memang benar. Apalagi kayak misalnya di tempat kita gitu kan, yang energi masih belum stabil, belum ada teknologi baterai dan lain sebagainya, itu orang khawatir karena orang sering nggak menyadari itu kan, ini energi bersih. Tapi energi bersih itu kebanyakan karena di sifatnya putus nyambung, kalau nggak ada baterai intermittent namanya ya. Kalau tidak intermittent, selama dia intermittent, ketidakstabilan. Kalau gampangnya buat orang ini ada, kalau listrik kamu nggak stabil, peralatan rusak kan? Biar pet itu sesimpel itu aja. Kalau buat orang-orang awam. Jadi kalau misalnya listrik lu kagak nggak stabil ya mengalirnya, tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup. Kalau siang hidup malam mati, atau tiba-tiba lagi nggak ada angin, power plant-nya mati, ya kan? Nah itu peralatan lu pada rusak semuanya karena tidak bisa mencapai peak load dan lain sebagainya. Jadi itu yang jadi mereka sangat khawatir sampai bahkan menghubung-hubungkan ke tadi karena pasti salah satu yang akan jadi pertanyaan menarik adalah untuk bisa melakukan apa tadi ini? Smart business atau manufacturing business dan teknologi komputasi dan sebagainya pasti butuh data center kan? Pasti. Dan butuh data center harus gede banget kan? Of course. Dan itu akan makan energi banyak banget. Makanya sekarang bisnis 2 nih yang lagi jalan banget nih di Indonesia yang kebetulan kita banyak terlibat. Bangun data center dan bangun powernya. Iya. Untuk mensuplai ke data centernya. Nah ini bagus nih karena buku berikutnya adalah Chip War. Nah ini Chip War ini tadi Mas Pram udah sempat ngomongin soal the fight of data center. Unfortunately ya negara kita nih kalah dengan Malaysia. Yang luar biasa. Kemana? Malaysia ini dengan Chip War ini ya. Dan Chris Miller. Jadi di Chip War ini dan I mean in general discussions about chip ya. Karena the necessity. Jadi tadi ya ngomongin AI yang semakin kemana-mana, giving power to the consumers. Definitely tuntutan orang itu akan semakin kompleks kan. Pasti minta bisa analisis ini apa dan segala macam. Tapi for sure kan ada banyak banget ya hitungannya. Satu kali query berapa? 500 ml ya. Sama kayak minum aqua. Gitu? Sekitar segitu. Kalau nggak salah tuh satu kali query. Satu manusia nggak query tuh kira-kira ngabisin energi atau air sebesar itu gitu. Oh ya? Iya. Jadi it's a very water maksudnya is a very intensive ya. Intensive industry gitu ya. Bahkan ngomongin. Dan apalagi dengan semakin besarnya itu lu butuh chip gitu ya, semiconductors gitu kan ya, untuk bisa bertahan, bisa makin efisien, dan segala macam. Jadi if you hear about all the news about ya Nvidia, terus apalagi Google lagi ngembangin yang Willow ya, quantum chip gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah berbagai upaya untuk memastikan this computational power itu tetap bisa sangat efisien dan bisa paling maju. Betul. Nah, di Chip War ini memang benar-benar sebenarnya ada battle sebenarnya bahwa untuk menciptakan this AI. Is it China versus America again? Yes. China versus America. I haven't read that, tapi I can read karena dari baca berita-berita di Bloomberg Financial News ya itu. Karena kalau kemarin itu ada di berita di Bloomberg juga itu kan soal kelihatan ya China itu udah menguasai berapa persen teknologi, US tuh udah menguasai berapa persen teknologi gitu. Dan I mean in the next few years gitu dengan Taiwan penting banget. Exactly. Nah ini juga akan mempengaruhi semua geopolitik. Jadi di buku ini juga dibahas ya soal geopolitical rivalry ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti supply chain atau rantai supply yang untuk berhubungan dengan tadi yang kita butuhkan. All this artificial intelligence yang to the consumer level. Pasti demand-nya itu akan semakin tinggi dan semakin membutuhkan orang yang makin cepat. Nah tapi celakanya ya, I talk with people gitu ya, dan I can relate with the book adalah ternyata yang memiliki kemampuan membangun chip-chip ini sangat terbatas. Of course, that's why it's very precious. Dan sama Jensen Huang sekarang jadi orang mega kaya. Iya. Nah makanya kayak you can imagine ada Nvidia, kemudian AMD, and I see all of these companies actually fighting. Oracle bukan ya? Apa? Kalau Oracle bukan ya? Enggak. Jadi yang paling gede itu sekarang sebenarnya kan yang paling market leader kan Nvidia ya, karena kebutuhan. Intel bahkan udah gak ada lagi di dalam pembicaraan ini. I forgot. Tapi I think they trying to keep up of course. Tapi Nvidia sama satu lagi AMD. Dulu tuh AMD tuh bahkan Belanda kan? Taiwan. Oh AMD Raytheon itu kan? Nah itu Raytheon another defense company. Oh, sorry. Tapi AMD itu dulu I talk to people and then they say that dulu waktu saya kerja di Intel, AMD tuh nggak ada artinya mas, nggak ada yang peduliin mereka. And then now they actually very competing head to head gitu ya sama dengan Nvidia gitu, terutama dalam menghasilkan chip. Nvidia Taiwan juga kan? Nvidia itu Jensen Huang kan? Ya Jensen Huang di US. Tapi emang orangnya keturunan Taiwan. Fun fact, CEO Nvidia dengan CEO AMD ini berrelated. Jadi gitu. Jensen Huang sama CEO-nya itu namanya Lee Sa-su ya kalau nggak salah. Nah itu mereka berdua related sebenarnya, satu cousin atau apa gitu mereka kalau nggak salah. Dan permasalahannya ada dengan keterbatasan ini, jadi negara-negara ini banyak yang berlomba-lomba sebenarnya untuk collect all of this computational power. Karena mereka bersiap-siap dong, kalau gue pengen jadi leader dalam bidang ini, gue harus bisa nih supaya jangan sampai negara lain ngambil duluan. Iya, bener. Salah. Dan beberapa negara Timur Tengah juga lagi hoarding
Itu gitu sebenarnya. I can understand why, because they have basically unlimited money. Ya makanya mereka udah tahu aku bikin apa namanya, bikin data center di padang pasir di dekat oase, mungkin they will do it baby. I will. I mean, look, with their unlimited money adalah bodoh kalau mereka tidak melakukan hal itu. Dan Prince Salman itu sangat visioner orangnya. Exactly. Nah makanya sangat berbahaya banget soal si chip ini sebenarnya. I think I monitor this very closely juga gitu ya. Karena ya if this happen gitu in the future ya, the core of this AI technology and data center itu will sit on selected countries gitu ya. Karena mereka yang akan memiliki power yang luar biasa besar gitu. Dan Indonesia tentu dengan keterbatasan, I think you already know lah about TKDN and everything. Apalagi kalau pingin ngomongin soal data center yang AI capable, yang bisa emang buat computations dan segala macam gitu. Dan ditambah lagi dituntut dengan tadi ada dua hal sebenarnya. Kestabilan energi, satu yang which I think is already a challenge by itself. Dan yang kedua adalah cooling system. Jadi harus dibikin dekat body of water. Karena itu berapa liter harus diademin apa dan segala macam. Bahkan sekarang ada ngomongin teknologi, apakah kita perlu bikin data center di laut atau di dalam air supaya tetap bisa cool. Karena panas banget. Pasti. Karena pasti. lu query terus itu kan panas banget gitu. Actually I've seen data center, karena punya beberapa kali data center. Itu aja itu kayak apa? Mesin pendinginnya itu dingin banget. Kayak, dan itu harus terus-terusan. Harus. Karena kalau enggak ya I think it's very hard to actually meet the demand gitu. Dan demandnya itu enggak akan berhenti. Sama sekali. Dan if you look tadi aja ngomongin soal ChatGPT ya, they keep adding features, they keep adding ini, the growth of usersnya juga bakal berapa ratus kali lipat. Jadi has a very strong consequences. Itu kedua hal gitu. Kepada consumer kita bisa, kalau nggak dipakai dengan baik kita jadi bodoh karena kita nggak menghasilkan knowledge baru. Dan yang kedua bagi lingkungan dan bagi bisnis, it will be causing a geopolitical risk gitu. Karena tadi teknologinya terbatas. Plus mengurangi energi transisi juga karena orang akan melihat itu. Kecuali kita semua pindah ke nuklir ya. Iya bisa jadi, tapi kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan misalnya dengan adanya persaingan dan keterbatasannya kan biasanya orang-orang jadi kepikiran suatu inovasi baru ya. But I feel that this is my thoughts ya, yang pemikiran bahwa dengan age of information gini ya, dengan semakin lu butuh this artificial intelligence and new capability of computations ini, actually it will drive how we should consume energy in the future gitu. Karena udah bisa dibayangkan kan katanya mereka itu bahkan satu data center itu bisa ngerangin satu provinsi di Amerika. Berapa ya, satu state gitu atau bahkan state yang kecil gitu ya. Oke, itu udah setara dengan state itu gitu. Karena saking gede dan saking masifnya energi itu. Jadi ya I think this is something that the world will have to think about. New business opportunity. Exactly. That's why itu salah satu industri yang memang kakak tekunin juga, data center, teknologi sama energi. Karena itu I'm pretty sure that's the future and we have to be a leader sebagai lawyernya juga ya. Karena kita harus paham kan. You cannot be a good lawyer for this kind of industry if you don't understand the tech, understand the revolution that will happen itu kan. Itu juga salah satu hal yang again sedikit nyambung sama dulu 20 tahun itu, karena tadi banyak lagi industri teknologi bahkan I have to learn new. Harus. Karena dulu kan I was a broadcasting lawyer kan, habis itu kayak broadcasting mati kan, dan I have to move on. Iya dong. Ya kan? Kemudian jadi telco, basically dulu kabel, menara, but then we also realize price will go down. Pasti harga akan turun. Karena orang ini cuma infrastruktur doang. Tapi yang infrastruktur apa lagi nih bakal naik ke depan kan? Nanti data center, terus power plant, dan kemudian juga sekarang ada tuntutan harus green, ya kan? Gimana cara bikin tadi teknologi supaya ini nggak intermittent? Berarti baterai, ya kan? Baterai yang harus lebih canggih lagi kapasitasnya kan untuk memainkan. Jadi a lot of amazing things yang tadi lawyernya juga harus paham. Betul. Dia harus ngerti dan harus ngelit. Iya, dan ibaratnya if I have to suggest gitu ya, salah satu yang memang kita selalu perhatikan itu adalah the chip industry gitu ya. Mereka kan akan membuat chip yang semakin lama semakin efisien. Energy industry juga udah pasti itu akan semakin dituntut untuk semakin efisien. Dan ketiga adalah cooling system itu gitu. Karena cooling system ini masih harus dicari kan, bikin dekat laut gitu atau ngalirin air laut gitu, harus didesalinasi, harus apa. Jadi air laut nggak bisa mendinginkan emang? Apa? Air laut nggak bisa mendinginkan? I don't know ya. I also don't know. I don't know. Please don't ask us. Ya, tapi kayak bayangin orang-orang dan company yang punya pengetahuan kayak gini kan terbatas. Sangat. Jadi you actually really need to know dengan kebutuhan yang sangat tinggi ini akan semakin banyak membutuhkan orang-orang dengan skill seperti ini juga gitu. Terutama ngomongin soal the needs for this computational power. Nah, mungkin yang akan bisa mengubah banyak hal itu ya tadi ya, quantum chip itu yang bisa melakukan computational power dengan less cost atau less energy, itu akan jadi sangat desirable gitu ya. Dan sangat mahal. Dan akan sangat mahal. Nah, itu salah satu resiko geopolitik tadi seperti kita omongin ya, karena tadi Cina sama US dan pusatnya dari Taiwan. Entah gimana caranya itu semua berkumpul di Taiwan.
Dan ini lucu juga. Jadi di Taiwan itu bahkan mereka tuh udah mempersiapkan. Mereka paham game teori karena mereka juga negara kayak Singapura ibarat kata Neurotik. terjebak kan neurotik kan. Jadi di Taiwan itu sendiri pun walaupun mereka punya pabrik sekarang di Amerika ya. Jadi mereka bangun tuh pabrik di Amerika. Cuman bedanya adalah mereka punya aturan di negaranya itu yang kalau nggak salah adalah teknologi yang ditaruh di luar negeri di Taiwan itu selalu 2 level 2 generasi di bawah. Jadi misalnya mereka ada teknologi generasi ke-7 nih, mereka udah punya generasi ke-7 di Taiwan. Maksimum di Amerika generasi ke-5 yang diproduksi. Supaya mereka tetap ada daya tawar. Supaya mereka tetap ada daya tawar. Dan mereka udah selalu bilang gini, setiap kali mereka harus mati produksi mereka udah siap. Jadi mereka udah siap kalau tiba-tiba suatu hari Cina menyerang, maka Taiwan siap langsung mematikan produksi dan Cina tidak bisa mengakses itu. Itu mereka udah jagain, itu mereka udah punya tuh. Dari doomsday plan mereka udah punya. Tapi makanya yang di sana di Amerika walaupun mereka butuh kan buat produksi kan, tapi yang teknologi terbaik tetap disimpan di Taiwan. Karena kalau enggak nanti Cina akan mikir udah gua ambil caplang Taiwan udah pindah ke Amerika juga kan. Iya, enggak masalah. Ya itu jadi sesuatu yang sangat apa ya our desire for this knowledge and this new technology ini actually affect. Cuman masalahnya gini, kembali lagi ke kayak ini akan jadi ini harusnya kita jadikan kita book jadi quote utama dari reading chamber dari Imam Syafi'i itu kan apa mengejar jadi pinter itu sulit, jadi bodoh itu gampang. Ya, nanti kita bikin di merchandise. Walaupun tadi itu kan kita katanya punya desire to be smart dan to knowledge tapi males orang-orang kayak cuma bikin cek mesin aja gitu kan ya. Bukan yang kayak gue beneran pinter, gue memakai ini untuk menturbo charge kemampuan gue enggak. Ya gue punya desire to knowledge tapi gue malas belajar jadi gue mau cek ChatGPT tolong. Nah, juga yang jadi pembahasan mungkin agak lompat gitu. Kalau kita ngomongin yang di belakang layar akan mempengaruhi geopolitik dan segala macam. Sebenarnya kan terakhir waktu Sam Altman datang ke Indonesia, dia bilang datang ke Indonesia. Pernah. Atau cuma si itu doang Jensen. Enggak, sebelumnya itu udah tahun lalunya bahkan. I came and I heard the discussions gitu. Dan salah satu yang point that I would like to highlight adalah dia bilang the next step untuk AI, dan I know why he travels around kan sebenarnya pengen ngumpulin data ya. Jadi semakin banyak data, kontekstualisasi dan knowledge kan makin dia butuhin gitu. Nah, dia bilang bahwa the next game-nya itu adalah gimana AI itu bisa membantu generate new knowledge. Karena sekarang itu kan ibaratnya kayak summary. Anak pinter kan, summary, membagi dan segala macam. Tapi gimana dari semua data ini dia bisa melakukan reasoning. I think this is the new innovation that should we do gitu. Itu udah akan sangat game changing gitu. Itu yang sebenarnya akan meng-increase the collective knowledge community. Itu yang bakal if they can actually do that, then I'm out of the competition. I cannot beat that. Yeah. Dan I think itu akan ada konsekuensinya ya. Mungkin kita akan seperti Skynet gitu ya, atau seperti The Matrix. Kita akan berakhir seperti itu. Atau kita bisa jadi kayak di Wall-E. Kita jadi gendut dan tinggal duduk-duduk makan semua udah diurusin sama mesin. Atau mungkin juga seperti di Dune. Kan cerita terakhirnya adalah setelah mesin taking over, bener, Butler yang jihad. Nah, setelah Butler jihad, akhirnya diputuskan gak boleh ada komputer lagi. Kita menggunakan kepala manusia. Makanya harus pakai spices untuk itu kan. Otaknya bisa ini kan mengkalkulasikan yang tidak mungkin. Makanya mungkin ada Spacing Guild dan Bene Gesserit itu ya. I think it's for some reason now I believe kayak gue harus mempersiapkan pemikiran my mind deh. Well, I mean ya kalau kakak bercita-cita jadi hakim Mahkamah Agung antar galaksi, I have to anticipate that will happen. Yeah, either we end up with Dune atau we end up with The Matrix. Dua-duanya sama-sama gak menyenangkan. Oke, so Dune masih lebih mendingan. Kalau The Matrix kita kalah kan. Iya, kalah. Kalau Dune kita menang kan. Iya, menang. Dune itu adalah ketika kita berhasil menang lawan Matrix. Kita kalah. Iya, betul. Jadi if you into it gitu ya. So nggak bisa ya Star Trek aja gitu ya. Star Trek kan itu fun, more fun kan. Kalau Star Trek mungkin the scenario where we live hand in hand ya. Yeah. Tapi kalau Matrix kita be overpower. Kalau Dune kita win over, kita menang. Tapi takutan jadi paranoid. Star Trek ini dan kemudian kalau benar-benar fantasi Star Wars. Kita orang marah. Karena ini. But to be honest, I've been reading all of these AI literatures and everything, and I start to really think benar-benar kayak maybe there should be healthy limits gitu ya tentang bagaimana kita menggunakan semua knowledge dan pengetahuan ini gitu to prevent us to deteriorate ya. Maksudnya kayak kita akan makin turun gitu. Bahkan kita nggak perlu nunggu those artificial general intelligence, kita aja udah mulai, karena banyak sekali kayak sekolah-sekolah tuh udah mulai mempertanyakan kan gimana ya kita batasin anak supaya. Tapi bukannya kita selama ini juga kalau bikin PR itu harus tulis tangan kan masih ada ulangan masih di situ kan. Ya, berarti kan udah banyak. Atau sekarang anak-anak udah pakai laptop semua ya. I don't know. Exactly. Zaman sekarang orang-orang udah pada laptop, iPad kan, terutama sekolah-sekolah yang bagus. Ini, tulis tangan lagi semua. Kayaknya I think it's maybe like at the early era. Maybe tulis tangan semuanya. Maybe in the early days, apalagi sebagai orang, because you don't have, maksudnya kayak for us karena udah lama dan udah belajar lama, using this ChatGPT and generative AI yang consumables ini kayak memang menyenangkan karena akan supercharge our kecepatan kan untuk ngedeliver apa dan segala macam. Tapi kalau masih
apa bedanya lo gitu dengan all of this tool? Tuh biasanya itu karena kita udah kejauhan mungkin I cannot relate dengan emang orang pakai ChatGPT buat ngerjain PR gitu kayak masih kayak gimana ya? Yeah, they can answer all the questions. Iya, oh is it? Easily. Paling tinggal dicek-cek bener atau enggak gitu. Tapi kan untuk ngecek bener aja belum tentu semua orang punya willingness to it gitu. Iya karena saking males ya. Ya bisa jadi bahkan nanti gurunya dikasih PR, gurunya juga cek dengan ChatGPT. Bisa juga. That's actually a very vicious cycle yang menurut Iya, very plausible ya. Yeah, very plausible scenario. dan it's a very difficult dan akhirnya ChatGPT tuh gak akan nambah knowledge karena you just feeding what they spite gitu, nggak yang dia kayak keluarin kita feeding lagi dengan apa yang it's just a vicious cycle that is very dangerous. Kalau seandainya kita nggak harusnya itu, tapi bener sih harusnya ChatGPT itu memang tadi jadi repository doang. Dia harusnya seperti menggantikan dulu orang-orang kan ya kan zaman dulu kan misalnya pendidikan di Arab itu ya dulu kan sangat mengencourage hafalan instead of analytical menurut kakak. Karena tadi jadi banyak orang dihargai kamu hafal berapa banyak ayat atau kamu hafal berapa banyak hadis bisa sebagai contoh gitu kan. Tapi ya ketika disuruh analis nggak bisa. Ya, cuma dia hanya bisa mengutip. Ya dulu sabdanya seperti ini selesai. Tapi dia nggak bisa mendiskusikan lebih jauh. So how to read that, how to interpret that, how to implement that. Nah, ChatGPT harusnya bisa menggantikan manusia-manusia seperti itu. Dan itu kakak selalu bilang sama my lawyers dan lain sebagainya. Gue nggak butuh orang yang hafal segala macam hal. Gue butuh orang yang bisa mencari dengan cepat, tahu, understand the basic concepts. Tapi kemudian nanti dia bisa ketika harus mengutip yang benar-benar exact, ya gunakanlah mesin dan sebagainya. Tapi yang dihargai sama klien-klien kita kan bukan summary seperti itu doang. Ini mengingatkan I remember dulu kita pernah dulu jadi kita menggantikan salah satu law firm sebelumnya lah yang mengerjakan kerjaan itu kan karena diganti dan pas jadi diganti kita jadi paham kita sedang enter itu suatu kontrak yang kerjasama yang sangat signifikan lah ya kan dengan salah satu perusahaan multinasional dari Amerika. Nah ketika kemudian kita bicara itu harusnya dalam perjanjian itu kita bikinnya adalah kasih dong input strategik dan lain sebagainya kan. Misalnya data terkait dengan intellectual property rights. Ya kan, siapa yang akan memiliki dari hasil teknologi yang gabungkan seperti ini? It's a very very important question. Iya dong. Tapi dari law firm sebelumnya itu bahkan tidak menjawab seperti itu. Dia tidak memberikan insight apapun. Dia jawab adalah berdasarkan undang-undang ini yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah A, B, C, D. Yeah, I can read that myself. Exactly. Dan itu kayak kita ketawa dan kita nggak heran kenapa dia diganti sama kita gitu. Karena memang nggak ada gunanya bos. Nggak ada yang nanya. Tidak memberikan tidak ada satu direksi tidak menanya kayak apa menurut undang-undangnya haknya ada beberapa macam. That's it. Bahkan nggak dikomenin. Jadi mestinya jadi punya siapa? Perjanjian kita akan seperti apa, ya kan? Beda ceritanya dia bilang yang hak ini mestinya jadi milik si ini karena iya, bisa jadi klien kita karena kita yang develop atau kalaupun ini milik bersama berapa tahun dan sebagainya kita harus bagi dong lisensi nanti gimana dan lain sebagainya kan. Terus kemudian ada lisensi teknologi misalnya kelas tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang nggak kelihatan nggak kelihatan di beberapa lawyer gitu kan ada beberapa ini karena dia dan mungkin itu juga orang awam kebanyakan seperti itu kan. Jadi dia tidak bisa menunjukkan analytical skill atau insight yang akhirnya membuat dia cuma jadi korban. Dia akan jadi korban dari mesin. And I keep saying this di berbagai forum ya kan. Ketika kita tadi mengisi karena banyak yang nanya kan kampus, klien, perusahaan dan sebagainya. Jadi nanti efeknya terhadap lulusan fakultas hukum seperti apa? And I bilang you will not survive. Kalau you jadi cuma bisa mengingat, masih mending kalau bisa menghafal, itu udah oke lah ya. Tapi kalau bahkan you nggak bisa menghafal, terus udah kagak tahu apa-apa, cuma pakai ini doang, you will be replaced and no one will need you. Masalahnya sekarang banyak banget. Tiap tahun aja dari satu kampus aja, FAUI aja tuh ada sekitar 500-700 orang. Iya. Mau diserap sama siapa? Bilang. Kayak kantor aja paling kita akan terus 2 atau 3 orang, maksimum 4 lah. Itu juga udah seleksi banget. Nggak mungkin gue ngambil 700 orang. Buat apa? Apalagi kalau nanti gue bisa ganti sama ChatGPT. Wah, even better. Iya. Mendingan baca ChatGPT. Mungkin hasil lebih bagus. Exactly. Nah, inilah yang menjadi concern dari masyarakat. Mestinya udah harus jadi concern dari pemimpin ya, dan harus jadi concern dari banyak orang juga leader gitu ya, on how you should view this new technology jadi new technology yang menjadi sangat consumer facing ini adalah the biggest consequences. Tapi bangsa kita kurang neurotik kan, jadi itu salah satu isu yang membuat jadi kayak santai aja, ya tenang aja, itu kan. Kita cukup beruntung sih, kita sering beruntung kan. Jadi maksudnya kita harus melihat juga ya. By the way kita udah berapa menit nih? 80-an. 43. Ya mungkin satu terakhir nih ya. Rules. Invisible rulers ini ya. Ini sebenarnya kita bahas juga kan di waktu kita acara di Kementerian Keuangan kan ya. The people who turn lies into reality. Yang basically dan ini apalagi dengan AI dan lain sebagainya, ini akan semakin turbocharge. Jadi kan salah satu isu yang muncul dari sejak dulu kampanye Trump di tahun 2016 dan ini sekarang berjalan sampai sekarang. So many fake news gitu kan. Makanya kan fake news, fake information, dan betapa gampangnya informasi-informasi yang
false dan misleading itu kepake. Dan sekarang masalahnya itu bahkan jadi makin lebih sistematis. Dulu mungkin tuh sekedar kayak teori konspirasi adalah anomalinya gitu kan. Ada ini orang-orang fringe kan, orang-orang yang kejauhan. Tapi sekarang bahkan kita lihat kayak di Amerika MAGA gitu kan. Itu adalah basically changing conspiracy into the mainstream. Itu lebih gila lagi. Itu gila kan. Maksudnya bahkan konspirasi orang sekarang jadi meragukan vaksin, orang jadi meragukan ke efficacy dari FDA misalnya sebagai contoh, orang jadi meragukan bahkan pendaratan di bulan dan lain sebagainya gitu kan, termasuk apakah bumi itu flat atau ini kan, yang dari dulu itu harusnya adalah yang buat kita kayak kita ketawa aja kan, kayak orang-orang lucu gitu kan. Mereka jadi taking over. Tapi sekarang mereka taking over, mereka jadi part of the mainstream. Dan salah satu tadi ini adalah dari Invisible Rulers ini, dan dia bahkan cerita dia ini si Rene di Desta ini. Siapa dia nih? Dia nih researcher dia dari Stanford. Ya, Technical Research Manager at the Stanford Internet Observatory, a program dedicated to the study of abuse in information technologies. Wah. Dia sendiri cerita dia jadi korban. Salah satu korban yang kemudian di abuse secara online dan lain sebagainya karena dia dituduh menyebarkan informasi secara ini. Karena ada orang-orang yang menuduh dia, dan kemudian informasi tentang diri dia itu udah beredar bahwa dia ini penjahat dan lain sebagainya. Jadi banyak lah, biasalah kayak netizen aja kan. Begitu nggak suka sama kamu kan di cancel atau nanti di DM mati lo atau nih menghina dan lain sebagainya kan. Nah, dan dia melihat ini dilakukan secara sistematis, dan itu jadi terkait dengan juga resiko geopolitik dan lain sebagainya. Jadi Rusia, Cina atau lain sebagainya nggak tidak segan-segan untuk menggunakan teknologi tadi. Bayangin dengan teknologi AI tadi kan, deepfake dan lain sebagainya, yang mungkin bagi sebagian orang tuh nggak mungkin, tapi sekarang tuh semakin bagus loh. Itu bener gampang. Bayangin ini mungkin Joseph Goebbels itu juga merasa happy banget dia kalau dia ada di zaman kalau dia punya ini. I cannot imagine Joseph Goebbels dengan teknologi AI dan sekarang ini akan memanfaatkan seperti apa gitu. Dan itu cuma tinggal menunggu waktu. There will be someone like that will use it. Someone like that. Bayangin karena apa? Karena memang salah satu kayaknya ini hukum informasi ya. Tapi memang sekali informasi itu menyebar susah buat di-capture. Kan sama. Sebenarnya bahkan ada kalau dalam teori literasi yang mendakik-dakik itu kan, ibarat kata begitu ide itu tidak bisa dibunuh. Ide tidak bisa dibunuh. Tapi begitu teks itu keluar, maka sebenarnya author itu udah kehilangan kuasa. Karena walaupun gue bilang ini gue yang nulis, menurut gue bacanya begini. Kalau orang-orang pada nggak setuju, iya dia kan ini nggak jadi kan. Kalau orang enggak, gue membaca teks itu sebagai ini. Seperti mungkin J.K. Rowling dengan Harry Potter gitu kan berdebat dengan fansnya yang menginterpretasikan enggak harusnya Dumbledore seperti ini. Nah, gue menulis nggak peduli, orang nggak peduli. Atau sama George R.R. Martin nulis tentang Game of Thrones dan sebagainya kan. Jadi itu yang kejadian. Nah, informasi begitu keluar, tampaknya itu udah jadi hukum alam. Bahwa begitu informasi itu keluar, susah buat ditarik, susah buat direktify. Dan yang paling parah adalah informasi itu sekali bikin udah zero marginal. Dia bahasa kayak Nicki Minaj waktu itu yang basically membahas tentang bahaya vaksin COVID. Yang kemudian kalau kata orang sebenarnya yang jadi korban, yang kata saudaranya di Haiti atau di mana itu bukan karena dia kena vaksin COVID, tapi karena dia kena penyakit menular seksual. It's a different thing. Tapi itu different thing, right? Tapi kemudian enggak, ini dia beton apa itu? Enggak, itu dia kena penyakit menular seksual aja, maksudnya kena sifilis atau kena herpes lah. Tapi kemudian karena udah itu puluhan juta orang membaca kayak, oh ya ini ada bahaya dari vaksin dan lain sebagainya. Dan itu kemudian diamplifikasi. Kan tadi seperti lagi, bisa nggak? Bisa sebagai contoh AI membedakan mana informasi yang akurat mana yang enggak. I don't know. Kan ada salah satu film dari Avengers kan, kenapa Ultron tiba-tiba jadi jahat, dia cuma main setengah jam di internet, kemudian dia memutuskan manusia harus punah kan. Benar juga. Tapi itu kan kalau dalam film. Tapi kalau bakal kita khawatirkan ya, I don't know. Ya kan AI. Ketika kemudian dia mengumpulkan semua informasi itu, dia bisa menyaring mana yang benar mana yang salah. Gimana? Kayak contohnya Gemini dulu kan, Gemini punya Google kan. Terus seperti kan tuh terlalu woke kan kata orang-orang kan. Sehingga ketika kirim foto, dia kayak selalu mendukung gerakan-gerakan woke. Sekarang udah berubah kadang-kadang udah diubah kan, algoritmanya udah diubah. Which is ini sebenarnya juga ada buku satu lagi nih ya, Filter World. How Algorithms Flatten Culture. Nah, ini kan juga baru beli juga. Dan I don't know this. Ya ini jadi dulu sama ini kan. Karena tadi yang membikinnya kan tetap manusia kan. Inputnya walaupun tadi itu mesti dia bisa learning sendiri, tetap ada manusia yang ngecek. Dan itu berpengaruh. Orang mungkin berpikir bahwa ChatGPT misalnya itu tidak merefleksikan nilai apapun, tapi sebagaimana di algoritma dan lain sebagainya, siapa yang ngebuat itu yang mendivine value yang ada, karena mesin tidak punya value. Dan itu tadi bicara liability. Dan I had a friends gitu ya, dan dia bilang bahwa sebenarnya banyak sekali diskusi berikutnya yang soal AI ini, apalagi generative AI yang touching people's life tuh mau nggak mau harus mengkontekstualisasi social
conditions atau value yang ada di dalam masyarakat And itu. who will decide that? Exactly. Nah itu yang kata dia adalah ini yang menjadi masalah yang harus dipikirin oleh para teknologis, filsuf, apa? Karena yang mungkin justru paling berbahaya itu adalah bukan berbahaya dalam artian ada orang yang mengkritisi ChatGPT ini sebenarnya doesn't really reflecting kalau ditanya dalam konteks Indonesia dia tidak akan bisa relate gitu. Ini asalnya ada buku bagus, jadi dia bahas filosofi René Girard. Ya, itu sekarang tuh salah satu filosof yang cukup terkenal di right wing lah ya, René Girard itu. Satu buku itu ada meme dari atas, tapi itu I think itu next discussion kita lah ya. Dan karena apa? Karena orang itu mimicking. Jadi ketika algoritma itu flatten culture dan sebagainya, kenapa? Karena satu bisa jadi orang yang ngebuat algoritma tadi itu sudah menginsert apa yang menjadi pakemnya dia sendiri, kemudian itu viral dan lain sebagainya, orang ngikutin. Tapi sebenarnya itu bahkan is not, and no one can say that it is the truth, iya kan? Iya. Karena di filter algoritma tadi membuat itu. Kemudian belum lagi yang soal tadi ya, misinformation dan lain sebagainya. Bisa nggak si tadi ChatGPT tadi kan ngecekkan bahwa ternyata yang disampaikan ternyata salah? Kan tadi ketika si hakim mengecekkan, ternyata kasusnya nggak pernah ada. Iya. Dia nggak tahu karena ya dia cuma mengumpul-ngumpulkan bahasa. ChatGPT menggunakan ini lawyer up. Kalau kamu tidak bertanggung jawab terhadap itu kan pasti. Dia already said that. Apa? Dia already said that. Yeah. Karena tadi mesin tidak punya value dan satu lagi mesin tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau teori dasar gampang ini aja kan. Apa kalau dalam law and economics kan the least cost avoider, atau kalau dalam teori alokasi resiko gitu kan, ketika kita finance atau lain sebagainya, siapa yang harus menanggung resiko dalam satu hal? Ya pihak yang costnya paling murah untuk bisa menanggung resiko tersebut karena dia punya kekuatan paling besar dan paling efisien. Itu aja simpel itu kan. Jadi kalau ditanya mesin ini tanya apa? ChatGPT siapa akan tanggung jawab? OpenAI karena dia buat. Sesimpel itu aja. Kalau kita udah langsung impose liability, pasti dia sebagai perusahaan, I'm pretty sure dia will lawyer up, dia bisa, kan tanggung jawab kita dong. Ini kan kamu sendiri mengendari pertanyaannya, mesti kita dia membantu dan sebagainya kan. Pasti. Kemudian kita akan bilang juga ya. Tapi kalau misalnya kita bilang enggak, lu harus tanggung jawab. Kita impose satu rule seperti tadi itu, orang mau bilang lawyer itu power yang nggak ada, justru itu ChatGPT bisa jadi akan berubah total. Bisa jadi mereka akan jadi lebih berhati-hati, lebih banyak apa. Cuma dengan satu aturan baru, untuk bilang bahwa sekarang ada kesalahan dan lain sebagainya, konsumen tidak bisa disalahkan ya, tahu itu OpenAI. Langsung OpenAI besok tutup. Atau dia akan bilang, baik Pak, kita akan mengubah seluruh filter kita dan lain sebagainya. Sam Altman akan meng-hire semua lawyer untuk bisa bilang ini adalah anti free speech dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi beneran, jadi satu hal yang mungkin harus diingetin bahwa mesin itu tetap adalah orang. Iya. Itu nggak boleh dilupakan. Dan orang itu pasti ada punya value dan sebagainya. Dia masuk. Dan termasuk kepentingannya apa? Betul. Jadi itu memang yang tidak pernah juga didebatin ya, dan yang tidak pernah bisa diselesaikan adalah how we can ensure that this AI ini memang reflecting what people's needs, apa yang dikeluarkan itu juga tidak menyebarkan sesuatu yang memang ya value-nya berbeda gitu. Karena ya jadi tool buat orang-orang dipakai sama penguasa dan sebagainya. Bisa jadi tool penguasa, jadi tool company-nya. Atau bahkan membuat kudeta, menggulingkan penguasa. Bisa jadi. Itu mungkin banget dan itu memang sangat berbahaya. Makanya perlu banget diperhatikan sekali teknologi ini, which I really hope that all the leaders gitu ya, mau di private sector ataupun di public sector Indonesia terutama, untuk lebih agak neurotik ya terkait dengan hal-hal seperti ini. Karena I don't think so kalau seandainya kita nggak segera bersiap-siap, they will affecting much faster than we thought. Dan believe me ya, I already gone through all this tech buzzwords ya, metaverse, blockchain, IoT apa dan segala macam. The main problem with this one adalah ini langsung di tangan konsumen dengan kecepatan yang luar biasa besar yang tanpa kita bisa ngapa-ngapain. Dan kita nggak punya technical skills yang cukup buat mengalahkan itu. Exactly. Orang-orang kita nggak ada. Exactly. Nah itulah memang kita harus sangat melakukan berhati-hati dan see the opportunity ya. Kita berharap kita berakhir seperti Star Trek. The second best scenario kita seperti Dune, dan of course the least that we want to have is being the Matrix. While always dreaming being Star Wars. Yeah. Anyway, it's actually a fun discussion about artificial intelligence, dan aku rasa banyak banget teman-teman pasti juga banyak pertanyaan, pingin banyak diskusi dan segala macam. So feel free to comment dan jangan lupa sebarin dan also subscribe. Diskusi apa tuh? Apa kita mau bikin acara temu itu ya? Oh iya, temu offline. Yeah, I don't know. I think we'll have to that kind of the temu offline. I think we will share it details anytime soon. But for sure, terus ikutin aja The Reading Chamber. Jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa sebarin kepada teman dan handai taulan. And of course, keep reading teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di the next episode of Reading Chamber.